Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Evi Menarsi dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Jember dengan NIM 18 19 10 50 10 38. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana sih analisis LI, dan SI itu. Nah, untuk subbahasan yang pertama, ada 3 subbahasan. Yang pertama itu pengertian, kemudian ada cara menghitung, dan terakhir kesimpulan atau hasil dari perhitungannya. Nah, untuk pengertian ini merupakan gambaran umum, yaitu pengertian, manfaat, ada kelemahan, kemudian ada kelebihan dari setiap analisis. Kemudian cara perhitungan. Nah, cara perhitungan ini ada teori seperti rumus yang dipakai dan cara-cara perhitungan yang digunakan dalam setiap analisis. Nah, di slide ini, slide paling menarik nih, ada foto saya. Nama saya Evi Menarsi, udah disebutkan tadi, dengan NIM 18 19 10 50 10 38, program studi perencanaan wilayah dan kota Fakultas Teknik. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa follow Instagram aku, Evi Menarsi. Untuk subbahasan yang pertama ada analisis LI. Nah, apa sih analisis LI itu? Untuk lebih jelasnya, analisis LI adalah salah satu metode analisis yang digunakan untuk mengetahui sektor mana saja yang merupakan sektor unggulan, sektor basis, maupun sektor non-basis pada setiap daerah. Nah, untuk rumus dari analisis LI sendiri ada LI sama dengan PI dibagi PT dibagi dengan PI per PT. Nah, untuk lebih jelasnya yaitu PDRB di kabupaten dibagi dengan total PDRB di kabupaten tersebut. Kemudian dibandingkan dengan PDRB sektor provinsi dibagi dengan total PDRB di provinsi tersebut. Kemudian dari perhitungan LI sendiri ada kriteria yang dihasilkan. Nah, untuk yang pertama itu jika LI lebih dari 1, dia dikatakan basis. Dan jika LI kurang dari 1, dia dikatakan non-basis. Dan jika LI sama dengan 1, itu dapat dikatakan sebagai sektor unggulan. Untuk sektor basis sendiri adalah sektor yang tingkat spesialisasinya lebih tinggi dari tingkat wilayah acuan. Nah, untuk sektor non-basis adalah sektor yang tingkat spesialisasinya lebih rendah dari tingkat wilayah acuan. Kemudian untuk LI sama dengan 1, yaitu sektor unggulan, dia itu spesialisasinya sama dengan tingkat wilayah dari wilayah acuan. Untuk selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan dari analisis LI. Untuk kelebihannya, yang pertama merupakan analisis yang mudah dan cepat karena hanya memerlukan beberapa data, yaitu berupa PDRB dari tingkat kabupaten dan provinsi. Kemudian yang kedua, analisis paling awal biasanya digunakan pada suatu daerah. Ya, kenapa? Untuk analisis LI ini biasanya dia itu digunakan paling awal untuk mengetahui sektor mana sih yang merupakan sektor unggulan, sektor basis maupun sektor non basis, sehingga dapat dikembangkan dan dianalisis pada metode analisis selanjutnya. Yang ketiga, analisis yang paling sederhana karena yang tadi itu ada pada rumusnya dia hanya membutuhkan 2 data, yaitu provinsi dan kabupaten. Kemudian yang keempat, LI dapat dihitung berulang kali untuk setiap perubahan spesialisasi dengan menggunakan berbagai acuan atau periode waktu. Jadi dalam menghitung analisis LI, dia itu ada periodisasi waktunya. Misal dari rentang 5 tahun 2011 sampai 2015. Untuk kekurangannya, nilai LI dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, ini karena dalam PDRB dia tidak hanya membahas satu sektor, dia membahas beberapa sektor. Nilai hasil perhitungannya bias karena tingkat disagregasi berubah spesialisasinya, pemilihan peubah acuan, pemilihan entity yang diperbandingkan, dan pemilihan tahun dan kualitas data. Ini untuk contoh pengaplikasian dari analisis LI, saya mengambil sumber yaitu PDRB Kabupaten Bondowoso tahun 2012 sampai 2016.
Dan PDRB Provinsi Jawa Timur sama tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Kenapa sama? Karena kita mau membandingkan antara setiap tahunnya. Jadi datanya yang digunakan juga harus sama periodisasinya. Ini nih ada PDRB Provinsi Jawa Timur banyak sekali sampai dengan 17 sektor. Nah, untuk lebih jelasnya jika kalian mau memahami bisa di skip di video ini. Juga ada PDRB Kabupaten Bondowoso tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Di sini juga sama, dia ada beberapa sektor. Bisa di skip jika kalian ingin memahami lebih jelasnya. Di sini untuk perhitungan LQ-nya saya mengambil satu sektor, yaitu sektor pertanian yang awal sendiri itu tahun 2012. Nah, untuk PI-nya dia itu ada 2928232,4 dibagi dengan 9612383. Kemudian dibandingkan dengan yang provinsi 168233 dibagi dengan 1537948 sehingga menghasilkan 0,30 dibagi dengan 0,10 yaitu hasilnya 3. Nah, dari tadi kan ada kriterianya, yang LQ lebih dari 1 berarti dia basis, LQ kurang dari 1 dia itu non basis, LQ sama dengan 1 dia itu unggulan. Nah, untuk LQ-nya ini berarti 3,0, dia itu berarti merupakan sektor basis. Nah, ini nih, tadi kan aku sudah mencontohkan salah satu yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan yang kategori A pada tahun 2012. Nah, ini untuk perhitungan keseluruhan hasil perhitungan LQ yang diperbandingkan antara kabupaten dengan provinsi. Sehingga ada beberapa sektor-sektor yang dia itu unggulan, basis, dan non-basis. Nah, untuk unggulannya itu ada pertanian, kehutanan dan perikanan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, administrasi pemerintahan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, kegiatan sosial, dan jasa lainnya. Dia itu lebih dari 1. Kemudian ada sektor basisnya, dia sama dengan 1 tidak ada. Kemudian sektor non basisnya. Nah, untuk non basisnya ada pertambangan dan penggalian industri pengolahan, dia itu 0,6, LQ kurang dari 1. Pengadaan listrik dan gas, dia itu 0,7, berarti kurang dari 1 juga. Dan yang terakhir pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, dia itu 0,1 dan 0,9. Berarti dia dikatakan non basis. Kemudian ada analisis Localization Index atau analisis LI. Apa sih analisis LI itu? Ada yang sudah tahu? Kalau belum tahu, sini aku jelaskan. Untuk analisis LI ini, dia itu sama seperti nanti ada analisis LSI, tapi dalam pemanfaatannya atau tujuan dari analisis ini berbeda. Nah, untuk analisis LI sendiri itu dia adalah salah satu teknik analisis yang menunjukkan suatu aktivitas perkembangan semua wilayah atau relatif berkembang hanya di wilayah tertentu saja. Jadi ini untuk melihat perkembangan sektor atau aktivitas di satu wilayah, apakah dia berkembang hanya di satu wilayah tersebut atau di seluruh wilayah dalam kabupaten maupun kota. Nah, untuk hasil analisisnya ada beberapa kriteria juga. Jika mendekati dengan 0, maka artinya tingkat perkembangan kegiatan relatif di semua wilayah. Nah, jika hasilnya 0, dia itu berkembangnya merata di seluruh wilayah, dia berkembang. Kemudian jika dia mendekati 1, maka artinya aktivitas yang diamati berkembang secara memusat atau terkonsentrasi. Jadi dia tuh berkembang dalam satu lingkup wilayahnya, bukan dalam tidak merata di keseluruhan wilayah. Jadi hanya satu titik dia berkembangnya. Nah, untuk LI sendiri ini rumusnya LI sama dengan setengah sigma XIJ
per X titik J dikurangi dengan XI per X titik. Nah, untuk LIJ itu nilai LI sektor dari sektor wilayahnya. Kemudian ada XIJ itu PDRB di sektor kabupaten, XI titik itu ada PDRB di seluruh, artinya ke total dari sektor di kabupaten. Untuk X titik J itu PDRB sektor di provinsi, dan X titik titik itu PDRB seluruh sektor di provinsi. Jadi ini membandingkan juga antara kabupaten dengan provinsi. Nah, untuk perhitungannya kita lihat di video yang sudah saya buat. Nah, untuk perhitungannya di sini ada SI. Nah, untuk perhitungan LI juga sama, yaitu 1/2 sigma XIJ per X titik I dikurangi X titik J per X titik titik. Nah, untuk hasilnya itu ada 1/2 dia dalam kurung X IJ X titik J X titik I min X titik J X titik titik. Nah, ini sehingga nanti hasilnya dia itu dikalikan dengan 1/2. 18,8 dikurangi 6,2 dikali 1/2. Nah, hasilnya 12,6. Nah, hasilnya itu 6,6. Berarti dalam SI dia itu mendekati angka 1, dan dalam SI itu berarti dia merupakan satu sektor yang satu kawasan yang dia itu aktivitasnya beragam. Kemudian jika dalam LI dia merupakan sektor yang hanya tumbuh dalam satu kawasan saja, jadi dia terpusat dan dia merupakan sektor yang spesifik dan khusus. Kemudian yang terakhir ada analisis SI. Apa sih analisis SI itu? Analisis SI merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui aktivitas yang ada dalam satu lingkup wilayah tersebut. Apakah aktivitas dalam satu wilayah tersebut itu aktivitasnya khas atau spesial? Untuk rumusnya dia itu hampir sama dengan LI. Nah, untuk LI itu dia itu seperti melengkapi dari analisis LQ. Jadi untuk LQ, SI, dan LI dia itu berkesinambungan. Nah, untuk SI sendiri yaitu Specialization Index, jika hasil analisis memiliki nilai yang mendekati 0, maka artinya wilayah tersebut memiliki berbagai aktivitas. Nah, jadi jika dia itu mendekati 0, 0,1, 0, berapapun, 0,5, 0,8 Nah, jika hasil analisis itu dia mendekati dengan 0, maka artinya di wilayah tersebut memiliki berbagai aktivitas. Berbagai aktivitas seperti dalam satu lingkup wilayah tersebut dia itu aktivitasnya makro, homogen. Jika nilainya hasil analisis itu memiliki nilai yang mendekati 1, maka artinya wilayah yang diamati memiliki aktivitas yang khas atau spesial. Untuk rumusnya yaitu dia sama membandingkan antara sektor di kabupaten dengan sektor di provinsi. Dia itu rumusnya sama, yaitu 1/2 sigma XI per XI titik dikurangi XIJ per X titik titik. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata dan kekurangan saya mohon maaf. Itu ada mention Evi Minarsi, itu bisa di follow Instagram saya. Kemudian username ada email saya eviminarsi11@gmail.com. Jika kalian mau komplain atau tanya-tanya mengenai seputar analisis atau video-video sebelumnya yang sudah saya tampilkan,
mungkin ada pertanyaan bisa email ke saya atau sekedar bincang-bincang juga bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.